Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musolin sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini, alhamdulillah, ini banyak tim mempunyai grup masing-masing membuat bagaimana cara mengajar nanti yang sesuai dengan metode-metode yang ada. Ya. Sedikit Pak Musolin beri penjelasan kepada kelompok kami, kelompok satu ini. Ya. Sambil pinarak. Terima kasih. Ini nanti kita akan membuat atau mendesain pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran konstruktivis, di mana guru itu akan mendesain bagaimana pembelajarannya itu mengaktifkan siswanya, menjadikan siswanya itu mencari pengetahuannya sendiri tanpa mendominasi dalam proses pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran di situ, ada inquiry learning, ada discovery learning, ada problem based learning, ada project based learning, dan ada locker sebagaimana disarankan dalam kurikulum atau pendekatan pembelajaran yang terbaru atau pembelajaran mendalam. Nah, kalau kita dari awal itu merencanakan dengan baik, maka insya Allah akan dijamin pembelajarannya akan efektif dan efisien. Berarti ini Pak, berarti RPP atau RPPM yang sekarang ini atau yang dulu itu bahasanya itu skenario. Betul. Jadi apapun namanya itu skenario, model, modul, apa RPP atau perencanaan, pembelajaran atau RPP, ya itu adalah nama-nama saja. Nama-nama saja. Sebenarnya kita ini harus setiap kali belajar mengajar itu biar tahu kondisi siswa setiap harinya. Kita itu RPP itu tidak terus main ditumpuk. Nah, ini ditumpuk itu berarti kan tidak tahu suasana yang akan kita laksanakan. Sebenarnya pendekatannya itu adalah RPP yang sebagai administrasi, bukan sebagai pelaksanaan perencanaan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya gini prinsipnya itu. Semakin kita itu merencanakan untuk keberhasilan, merencanakan pembelajaran dengan baik, maka itu merencanakan akan keberhasilan. Tidak merencanakan pembelajaran itu sama dengan merencanakan kegagalan. Seperti itu ya. Siap. Bagaimana? Mungkin ditanyakan? Oh iya, bagaimana? Sudah siap? Gimana, sudah siap untuk membuat ini tadi desainnya? Atau ada yang dipertanyakan dari tahapan-tahapan itu? Perkenalan dulu sih, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Fuaida, Pak Musolin. Barangkali baru dengar nih. Memang bukan artis nih. Alhamdulillah dari beberapa hari kita diklat ini lumayan lah Pak Musolin, sudah ada pengetahuan ya. Alhamdulillah sudah masuk. Memang untuk lebih dalam lagi butuh belajar terus Pak Musolin. Yang di sini saya masih bingung itu kadang-kadang yang kaitannya antara kemarin asesmen teknik itu kan untuk mengaitkan satu sama lain itu kan harus sering ya Pak Musolin ya, mungkin sering belajar supaya bisa lebih mengerti kan ngoten. Untuk pertanyaannya Pak Musolin mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi yang mungkin saya awam. Saya kan awam Pak Musolin, belum ngerti apa-apa. Dan tugasnya alhamdulillah. Alhamdulillah meningkat tugasnya. Gitu. Ya saya rasa itu mungkin yang harus saat ini ya Pak Musolin, yang saat ini saya merasa kesulitan untuk menghadapi anak-anak, terutama anak-anak laki-laki yang kadang-kadang untuk mengumpulkan konsentrasinya saja sudah butuh waktu sendiri. Solusinya supaya kita ini menarik buat anak-anak, supaya ketika kita masuk anak-anak bahagia ya, itu mungkin harus ya ada juga pembelajaran yang bagaimana supaya kita ini ketika menyampaikan pelajaran bisa diterima dengan baik. Kalau mboten ditinggal tidur, ditinggal jalan-jalan, ditinggal ke kamar mandi, biasanya itu. Kalau anak perempuan sih insya Allah aman. Kalau anak laki-laki itu yang konsentrasinya niku masya Allah luar biasa. Nggak tahu dulu Pak Ali mungkin gitu nih Pak Musolin. Saya bayangkan kayak ngonten, kayaknya dulu Pak Ali juga begitu.
dan Pak yang lain kayaknya sami. Karena ada masukan. Ya sampun. Sama. Sama. Ayo. Hampir sama karena kita guru perempuan. Jadi sambatannya guru perempuan itu seperti itu ya. Oke. Iya. Ini pertama kalau saya saring dari yang disampaikan oleh Ning Atik tadi adalah bagaimana kita bisa membahagiakan ketika kita anak-anak ketika belajar dengan kita. Pertama saya kira kuncinya adalah satu, kita sendiri harus bahagia dulu. Jadi bahagia dalam mengajar itu di awal sudah di rumah kita muncul kebahagiaan, kita niat betul-betul kita mengajar. Artinya kalau kita niat itu kita sudah ada perencanaan, persiapan ya. Seakan-akan kita itu mau tur ke suatu daerah yang kita inginkan. Itu mesti prepare-nya itu jauh-jauh hari gitu ya. Nah, itu yang akan membahagiakan kita. Jadi kita harus bahagia dulu menyambut anak-anak kita. Bayangkan itu adalah kita tuan rumahnya, anak-anak itu adalah tamunya. Kalau tuan rumah itu kewajibannya adalah melayani dari tamunya itu. Jadi harus kita layani dengan baik gitu ya. Nah, yang kedua tadi adalah bagaimana terkait dengan bagaimana perencanaan itu kita belum begitu paham atau belum begitu lancar terampil. Memang ini semuanya adalah keterampilan ya, bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan tapi sebagai keterampilan. Namanya keterampilan itu harus dilakukan berulang-ulang, nanti akan menjadi otomasi dalam diri kita, menjadi terampil. Seperti kita kalau dulu belajar sepeda motor, itu kan masih pertama itu kan masih mikir-mikir dulu. Oh ini mana kuncinya, mana starternya, sekali dua kali masih begitu. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan, kita pegang kunci memasukkan kunci, starter itu sudah tidak lihat karena sudah menjadi otomasi. Bahkan kita berulah gitu ya, mau ngempot, mau naik terus itu sudah, karena kita sudah terampil. Saya kira itu tadi Ustadz, tapi saya salut dengan semua bisa mengikuti ini dengan begitu antusias. Saya lihat mulai kemarin dari sampai sore pun tidak ada yang ngantuk, karena kalau ngantuk mesti digerak-gerakkan gitu. Karena sudah ada teman-teman itu saling mendukung gitu semuanya. Saya kira itu Pak Ali. Dan selamat, insya Allah nanti semoga bermanfaat. Oke, amin. Oke. Jadi kan tadi Pak Musolin kan bilang sebelum kita masuk kita harus bahagia kan ngoten nggih. Jadi ini Pak nggih. Jadi setiap kelas itu kan memang beda-beda nggih Pak nggih. Jadi dari tahun kemarin dan tahun ini itu memang ada kelas laki-laki itu ketika saya masuk itu saya sudah bahagia. Dan memang nyetrum. Tapi ada beberapa kelas yang sebelum saya masuk itu memang kelas itu sudah bikin bahasanya itu sudah bikin ilfil lah bahasanya. Darah tinggi kalau ada yang tapi alhamdulillah saya boten, maksudnya iya. Sampai memang Pak itu ada, dan itu kebetulan dari kelas tahun kemarin saya dapat kelas kayak itu dan tahun ini dapat lagi. Jadi akhirnya seringnya itu Bu enggak ada, kan kebetulan dekat sama kelas UKS ngoten nggih. Enggak ada kegiatan monggo dipakai enggak apa-apa. Akhirnya saya lempar karena ketika saya masuk itu pun saya ketika menyimak di dalam atau ketika saya memberikan sesuatu atau saya menjelaskan, anak-anaknya tuh sering ya memang gitu itu gawan bayi. Seringnya tuh dan itu berjamaah Pak Musolin. Maksudnya ya bukan hanya 1-2 orang tapi memang hampir rata. Ngoten kalau sudah begitu solusinya gimana Pak? Jangan dibikin jangan maksudnya ada solusi lain selain kita bahagia dulu ngoten, karena memang sebelum masuk itu sudah ya begitu barangkali Pak Musolin. Oke, terima kasih. Saya kira kasusnya sama memang. Apalagi kita pengalaman di Tambak Beras itu kan sekian banyak anak, kemudian dari sekian banyak perbedaan gitu ya, mulai dari tingkat sosial, geografis, ekonomi dan lain, mestinya mempunyai perbedaan dalam segala hal. Dan itu memang harus kita alami gitu ya, dan kita pahami. Tadi sudah betul dari Neng Atik sudah, ini ternyata anak-anak ini kita sudah memahami tipe-tipe mereka. Ini tipe yang suka membuat olah, itu bahasanya itu adalah mereka itu lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif gitu. Jadi
ya harus kita layani, kita kita pahami dulu. Dan kita masih dalam proses memahami itu, gitu ya. Nanti suatu saat mereka akan dekat dengan kita. Kita tetap aja kita husnudzon atau mempunyai persepsi baik terhadap semua anak yang diamanahkan kepada kita itu, gitu ya. Nah, begini nanti akhirnya, kalau kita persepsi kita baik, maka kita tidak menjustifikasi bahwasanya anak itu mempunyai kekurangan. Kita akan mengintrospeksi diri kita, mungkin ada yang kurang dari kita, ya. Karena sebetulnya memang tidak ada anak atau manusia yang dilahirkan dengan cacat produk. Karena sebenarnya Allah itu menciptakan anak itu adalah sempurna, tergantung kita bagaimana kita mencari kesempurnaan itu. Jadi yang kita cari itu sebetulnya adalah kelebihan mereka, bukan kelemahan mereka. Kalau kelemahannya selamanya ada, tapi kalau kelebihan mereka itu nanti akan membahagiakan kepada kita sendiri. Oh, ternyata kita kurang. Kita yang kurang. Jadi kalau kita mempersepsikannya anak itu baik, ya memang sebetulnya anak-anak semua itu baik, mesti kita mengintrospeksi diri kita. Dan itu adalah kewajiban kita sebagai guru, gitu ya. Lakukan pendekatan-pendekatan pada anak, karena memang mereka kesini apalagi di pesantren ya, mereka jauh dari orang tuanya, mungkin cari pelampiasan atau mungkin cari sosok orang tua yang bisa mengasihi mereka sebagaimana di rumah itu penting bagi mereka. Akhirnya mereka cari perhatian dan lain-lain. Dan itu harus kita perhatikan. Saya kira itu mengati. Ya kita sama-sama pernah mondok ya. Kasusnya saya juga mungkin dulu seperti itu. Memang polanya anak laki-laki dan perempuan tapi itu anak perempuan itu adalah cenderung lebih diam gitu ya, lebih manut itu. Tapi kalau di kamarnya mereka sesama perempuan, ya sama saya kira. Karena secara komunitasnya. Sama dengan laki-laki sama di kamarnya sama laki ya berulah. Guru dengan guru komunitas juga berulah. Kiai dengan kiai kalau di kamarnya ya berbeda dengan ketika bergaul dengan istrinya, santrinya, istrinya. Saya kira itu, oke. Makasih. Baiklah, makasih Pak Musholin atas pencerahannya untuk kelompok 1 ini. Semoga saja bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.